Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Teman-teman sekalian, sahabat channel Megi Safaria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari pertama dan di playlist yang baru ini, ya ini insyaallah kita akan sama-sama membahas secara interaktif tentang kitab apa, San? Insyaallah kitab Arba'in An-Nawawi. Oke, kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah kita akan ngobrol santai dan sambil tanya-tanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini bersama Ustadz siapa nama lengkap? Samsul Rizal. Samsul Rizal dari Pontianak. Masyaallah. Jauh-jauh dari Pontianak ya untuk ngobrol sama saya dan di konten channel saya. Kalau kita kedepannya akan lebih membedah ya tentang kitab ini. Sebelumnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bersama kanjeng Nabi Muhammad ya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, gimana teman-teman yang ada di sana kabarnya? Pada sehat ya? Insyaallah. Semoga Allah lindungi teman-teman, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Baik Ustadz, boleh kiranya dijelaskan kepada para subscriber ya, Masya Allah. Atau disapa-sapa dulu boleh, nanti bisa dijelaskan sebagai mukadimah tentang pembahasan di video pertama kita kali ini. Masya Allah. Selamat datang Abang Kakak Bunda di channel Megi Safaria. Megi Safaria, Masya Allah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Iya, betul sekali. Insya Allah. Silahkan dibuka. Ini adalah kitab klasik umum ya. Ini adalah ringkasan Arba'in An-Nawawi. Silahkan dibuka. Buka bungkus. Soalnya nanti yang pengen ada di kanya kuning di bawah. Silahkan di check out di kanya kuning. Oke. Kalau ada, iya. ada nggak ada? Ada lah pasti. Ya. Insyaallah kita baca dulu. Dibuka. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal soleh yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan menebus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Amin ya Allah. Dan kita doakan juga kepada mu'alif hadal kitab itu Imam An-Nawawi. Semoga Allah lapangkan kuburannya. Semoga akan bermanfaat atas ilmu yang beliau ajarkan. Dan semoga kita yang masih hidup ini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ala hazinna wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Wa huwa alladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Kita masuk di hadis yang pertama ya. Insyaallah di pertama nih. Maka Abang Kakak silakan yang mau baca-baca, ini cukup baca aja dulu. Yang baca, kalau memang ada yang mau ditanya nanti insyaallah silakan ditanya di kolom komentar di bawah. Iya, siap. Ya. Kalau antum Megi ini insyaallah ya. Asli mana? Bandung. Saya sebelumnya perkenalkan dulu. Waduh, tahu juga. Ya, nama saya tadi sudah disebut Megi Safaria, asli dari Pangandaran. Pangandaran itu masuknya ke Jawa Barat. Dia kalau dilihat di peta, dia bagian paling timur dari Jawa Barat, dekat dengan Jawa Tengah. Masya Allah ya. Beliau dari Jawa Barat, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat juga. Ketemunya di ibu kota. Masya Allah ya. Allah ketemukan nih. Di dalam satu meja di pembahasan yang pertama. Ini paling ringkas nih. Arba'in An-Nawawi. Jadi dalam ilmu hadis, nih. Kita kalau ilmu hadis tuh, jangan langsung ke hadis yang paling banyak.
Nah, tapi paling basic untuk orang awam itu adalah yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Itu paling basic pertama kali ketika kalau kita mau membaca sebuah hadis. Nanti kalau sudah menguasai, sudah bisa hadis Arba'in An-Nawawi, ada lagi tingkatnya. Riyadhus Shalihin. Itu makin banyak lagi nanti dia. Sampai ke puncak nanti syarah Bukhari, itu udah paling tinggi. Syarah Muslim, wah itu udah paling banyak tuh. Tapi kita paling basic ini dulu. Nah, jadi ada tingkatannya. Nah, hadis nih yang pertama. Nah, sebelum kita buka ya, jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dari umatku hafal sebanyak 40 hadis tentang urusan agama, maka Allah kelak akan membangkitkan pada hari kiamat dalam golongan fuqaha dan ulama. Masya Allah, ini 40 hadis. Nah, maka nih Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini dia menyusun sebanyak 40 hadis. Iya. Nanti kalau kita lihat di sini bukan hanya 40 hadis. Adanya tapi 42. Nah, itu kenapa saat itu? Nah, bahwasanya dalam kata arba'in atau arba'un 40. Dalam konteks bahasa Arab itu enggak mutlak hanya 40. Tapi dari 40 sampai 49 itu disebut dengan arba'in. Oh, gitu ya. Nah, jadi mau dia 41, 45 itu masih disebut arba'in. Sama hanya juga ada dalam kitab Arba'in Al-Maqdisi 40 hadis tentang Baitul Maqdis. Nah, itu ada juga. Soalnya kita bahas. Tapi yang kita bahas pertama adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi kata Nabi tadi itu dari siapa umatku yang hafal sebanyak 40 hadis. Jadi mau dia 40, mau dia 41, 42, 49 itu paling minimal. Nah, tentang urusan agama, maka Allah kelak akan membangkitkan pada hari kiamat dalam golongan fuqaha dan ulama. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya, meskipun kita bukan fuqaha, ya bukan ulama, setidaknya kita dibangkitkan bersama golongan mereka. Amin ya Allah. Ya Allah. Kalau dari antum, apa yang antum kenal tentang ini kitab An-Nawawi? Yang saya kenal sebelumnya sih sebuah kumpulan hadis saja. Dan pertama kali saya menghafal gitu ternyata simple ya. Karena ini besar Sad. Sebelumnya kecil gitu ya. Oh, kecil. Seginilah kecil gitu. Saya hafal satu-satu. Cuman dulu cuma sekedar menghafal gitu, bukan nggak sampai memahami secara mendalam. Ya, Nah, mungkin teman-teman sekalian, plusnya di channel ini, insya Allah saya akan mengulik bersama Ustadz atau narasumber kita kali ini ya, membahas hadis satu persatu dan kita perdalam gitu, maksudnya gitu. Dari segi apanya nanti dijelasin sama Ustadz ini, gitu Ustadz. Berarti ini yang agak lebih gede dikit ya, gedein dikit dari Iya, gedein dikit. Padahal setelah ini ada lagi ya yang lebih gede. Dari coba tuh. Tolong ambilnya. Al-Wafi itu. Al-Wafi yang mana, Sad? Kanan. Ini Al-Wafi tuh. Tuh. Ini Al-Wafi. Ini tengah. Ya. Nah, ada Arba'in ya. Ini Arba'in juga. Ada lagi teman-teman ya. Masya Allah. Ini versi yang lebih lagi ini. Ternyata bacaan kita harus diperbanyak teman-teman. Yang tadinya kecil segini. Pagi ini ketemu yang ini. Tadi mau anak ajak yang ini. Tapi belum. Kita ini dulu lah ya. Ini alhamdulillah udah ketemu nih. Kalau ini udah syarahnya. Yang tebal nih. Iya. Nanti akan kita bahas tuh. Tuh udah coba. Kenapa tuh? Itu antum yang cara-cara saja. Ya. Sama UAS ini langsung sama UAS sama syarahnya. Mantap ya. Set. Ya kan? Udah hatam dah, insyaallah. Ini yang simpelnya aja. Ya kita simpelnya aja dulu. Oke. Kalau aneh metodenya dibacain, nanti aneh yang menyimak. Atau Ustaz minta saya bacain? Iya. Aneh minta antum yang membacakan hadisnya. Kita sama-sama menyimak. Hadis ula. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Riwayat Bukhari wa Muslim. Banyak banget ya Sad ya. Iya. Ini. Ini perawi. Insyaallah. Ini gimana Sad? Menurut antum ini? Maksudnya gimana nih? Kok bisa panjang ini? Insyaallah nanti akan kita bahas Baik satu ya. Langsung ke makna. maknanya. Insyaallah. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sungguhnya bagi setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini hadis pertama nih. Kalau antum misalnya pernah buka Riyadhus Shalihin atau kitab hadis yang lain atau di pondok, nah, kami juga di pondok misal, itu hadis yang pertama pasti tentang niat. Termasuk yang ini nih. Nah, ini kita bahas. Ini adalah hadis tentang niat. Pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Amirul Mukminin ini adalah gelar yang pertama kali diucapkan oleh para sahabat kepada Umar ibn Khattab. Iya. Abi Hafsin, Hafsin tuh mana Hafsin? Tahu? Nggak tahu, Ustaz. Hafsin itu adalah singa. Oh, singa? Iya. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah, gorengan nih, Allah sponsor nih. Hafsin ini Iya. nama aslinya atau nama julukannya, Ustaz? Kira-kira? Julukan. Oh, sebentar ya. Ngapa? Oke. Nanti bisa di-cut. Ini ngapa nih? Ya, baik. Siap, Ustaz. Enggak apa, bisa Oke, terima kasih. sponsor masuk nih, insyaallah nanti. Soalnya akan sponsor masuk kopi nanti insyaallah. Makan kopi sama puasa nanti. Ya. Boleh lanjut, Ustaz? Ini enggak live kan? Enggak. Nanti bisa antum cut. Siap. Tapi ingat nanti jedanya kapan? Iya. Atau mau kita sajikan dulu Apa? di sini gimana? Lanjut aja, Ustaz. Aja ya dulu ya. Oke. Abu Hafsin. Nah, tadi saya tanya, Ustaz, ini nama asli atau nama julukan gitu? Oh, Dan itu dia. kenapa kok bisa dijuluki seperti itu gitu? Singa, kayak singa. Singa. Gitu. Nah, kan kalau singa itu dalam bahasa itu ada dua ya. Bisa asadun, asad. Kalau asyad apa tuh? Asyadu, nah itu berarti sangat. Tapi kalau asad, nah itu adalah singa. Nah, Iya. lebih jelas itu di pensarahnya ini. Jadi kenapa? Karena memang sifatnya beliau ini memang seperti ini, asadun, memang seperti Singa singa. ya. Maksudnya kayak apa namanya? Jiwanya itu, Jiwanya ya, penuh apa, Ustaz? penuh dengan Penuh amarah atau penuh apa kira-kira? penuh ketegasan, paling Tegasan. tegas. Oh. Beliau yang paling tegas masalah halal haram. Halal haram, batil, tentang adil, tentang kebatilan jelas. Maka disebut Al-Faruq nanti itu. Umar Al-Faruq, pembeda. Iya. Kuat sekali. Luar biasa Ustaz ya. Luar biasa. Hingga dijuluki seperti itu. Sampai ada riwayat mengatakan setan aja takut sama beliau. Saking ininya. Saking kuatnya Ngeri juga beliau, ya. saking galaknya gitu, pas tanda kutip ya. Saking powernya beliau tuh. Setannya takut. Nggak mau lewat. Oh, ini bekas jalannya beliau. Setan nih. Milih jalan yang lain. Nah, ada riwayatnya. Waduh, insyaallah saking beliau nih. Jadi Abu Hafs itu asadun sebagai bapaknya para singa nih. Maksudnya tuh saking nggak ada yang berani. Masya Allah ya. Tahu ya. Saya Banyak riwayat-riwayat Masya Allah. ini. ilmu baru nih teman-teman. Iya nih, Hasan ini Amir bin Hafsin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu berarti saya mendengar nih. Siapa yang dengarnya? Umar bin Khattab. Kata Umar nih, aku telah mendengar nih. Sami'tu. Rasulullah SAW yakul, Rasulullah SAW bersabda,
Kata beliau, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal perbuatan ini, al-a'mal itu jamak dari amalun. Amalun ya. Kalau amalun cuma satu amalnya, cuma satu amal perbuatannya. Tapi kalau a'mal banyak. Jadi nggak cuma di satu doang ya. Jadi semua perbuatan, semua amal yang ente lakuin itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, dan sesungguhnya ya bagi setiap orang tuh akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalau misalnya dia niat taubat, nah ini paling penting nih, semua hal ini niat utama itu kita adalah niat taubat. Sama kalau di sini di Munzalan nih dari Ayah itu juga nanti niat sini apa? Niat gitu ya. Iya. Tujuannya dari Munzalannya apa? Yaitu niat bertobat dan memperbaiki diri. Iya. Tuh. Nanti kalau nanti ditanya nih sama Yaman, nanti ngapain di sini? Iya benar saja. Memang salah satu hal yang mendorong saya untuk datang ke sini karena itu pengen kembali kepada hal yang lebih baik dan normal pada biasanya karena pengalaman sebelumnya memang ada goncangan-goncangan hati yang membuat saya agak sedikit lupa dan menjauh dari Rob gitu. Na'udzubillah. Di titik apa sih ketika antum bilang memutuskan nih? Ya oke, Ana kayaknya harus pindah nih ke sini. Titik apa itu? Di titik yang paling mengguncang. Karena saya udah merasa penat dengan segala pikiran-pikiran yang ya buat saya tuh nggak betah pertama lingkungan, kemudian orang-orang sekitar. Lingkungan sekitar ya. Karena saya rasa lingkungan sebelumnya itu masalah itu membentuk kebiasaan. Karena kebiasaan itu kan membentuk karakter ya. Maka saya ambil alih tuh gimana caranya supaya saya dapat lingkungan dan kebiasaan yang lebih baik lagi itu. Pertama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang penuntut ilmu, dan lingkungan yang bagus untuk mendukung seperti sistemnya kita di sini ada one day one piece saja kayak gitu, dan ada program lainnya gitu yang bagus-bagus sesuai dengan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, karena tadi lingkungan sama pergaulannya. Ya. Ini pas kata selanjutnya nih. Nah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, disambung oleh Nabi nih. Kata beliau, dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan kepada Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dia nikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Maka kalau tadi karena Allah, Anda ingin bertobat dari Allah, Anda ingin memperbaiki diri ini, Anda ingin pindah pergaulan, pindah teman tadi itu ya, dari segi pergaulan tempat, maka insya Allah akan balas sesuai dengan apa yang engkau niatkan, dan Allah akan ridho terhadap engkau yang niatkan tadi itu. Sama halnya dengan Rasulullah. Dan ini pun hijrah mereka. Kalau dalam riwayat ini, mereka hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Sama antum. Mekah ini pada waktu itu lingkungannya itu amat sangat jelek sekali. Zaman jahiliyah. Yeah. Penuh dengan patung-patung. Di situ Rasulullah ketika sebelum mendapatkan wahyu, kan beliau mendapatkan keresahan hati. Ya Allah, kata beliau, ini saya tinggal di suatu komplek, saya di situ melihat banyak sekali kesesatan. Sama kayak antum, pergaulan tadi itu kan. Dulu saya ngekos di sini, ya Allah, kok di sekelilingnya pada nyembah game semua nih, kok pada nyembah. Apa yang Ustaz ucapkan benar teman-teman ya. Ya, dulu memang Tuhannya
para ini berhala patung-patung. Ingat Sekarang- teman-teman nih, maaf saja ya, potong sedikit ya. Memang fenomena zaman sekarang anak muda Ya Allah. dia terlalu memuja-muja game ketimbang panggilan yang Masya Allah sakral ya. Panggilan sholat aja. Main game, kalau udah candu sama game, dia terus lanjut. Entah sampai subuh sekalipun dia pasti nggak tahu lah gimana mereka tuh ya. Itu lanjut. Nah itu dia Tuhannya tuh sekarang tuh nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman beda kemasannya aja. Ya. Nyembah game, ya Allah. Yang nyembah banyak macam tuh. Nyembah jabatan ya ada sesuai dengan lingkungannya. Nah makanya ketika memilih untuk ya Allah, kayaknya anak harus hijrah nih. Maka Rasulullah ketika ada orang yang mau diajak, ayo kita hijrah. Karena pada di Madinah itu sudah mau menerima. Sama hanya dengan Muzalan ya kan. Muzalan ini mungkin salah satunya ya, bukan satu-satunya. Tapi salah satunya tempat hijrah yang baik. Nah, kembali kita. Ini boleh saya tanya satu. Gimana tuh? Nah, ini kan tadi Nabi hijrah dari tempat yang mungkin dibilangnya kayak kurang bagus ya dari segi kebiasaan, jelek lah. Pindah ke Madinah. Nah, gimana Rasulullah SAW tahu kok Mekah sama Madinah itu beda gitu? Padahal kan dari segi sejarah kayaknya sama-sama gitu, Sad. Kok betul. Bisa di Madinah itu ada hal yang baru dan menurut beliau tuh bagus sehingga beliau jadikan tempat untuk hijrah gitu. Wah, ini bagus sekali nih. Nah, memang kalau kita mau latihan tentang ilmu itu basic utama itu pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah sirah. Nah, tuh ada sirah. Sirah An-Nabawiyah tuh. Tadi yang tengah beli ini sampingnya ada sirah An-Nabawiyah. Ya, disclaimer teman-teman, ini di belakang kamera Masya Allah rak buku teman-teman ya. Masya Allah. Kita nggak cuman ngambil buku dari tas aja, tapi kita langsung depan rak bukunya tuh. Nanti kalau kita nanti ya. Iya. Sirah An-Nabawiyah. Di situ kita bisa melihat sejarahnya seluk-beluk. Kenapa tadi kan? Nah, salah satunya itu. Kenapa kok bisa Mekah Madinah ini beda? Gimana sih seluk-beluknya? Dan semua ilmu tidak bisa lepas pertama dari Al-Quran dan hadis, yang kedua dari Sirah An-Nabawiyah. Nah, menjawab ini pun tadi dengan Sirah An-Nabawiyah, bahwasanya ketika Nabi sedang galau-galaunya nih, masa itu ya galau nih, keresahan nih, wah hidup kok gini-gini aja ya, hidup kok nggak ada tujuan. Ketika itu Nabi sebelumnya sudah ke Yathrib. Antum pernah dengar kata Yathrib? Beliau minta bantuan ke situ. Ketika beliau di Mekah, di situ dia memang dikucilkan. Dia di situ merasa sendiri loh. Di tengah keramaian orang situ tuh. Di tengah orang semua main game. Kok saya sendiri di dalam kos nih? Kok saya sendiri dalam rumah nih ya? Padahal banyak nih, ramai orang. Tapi kok saya sendiri gitu. Nah, beliau tuh Masya Allah ya kan, ditinggal semua oleh istrinya, kan wafat dulu waktu itu. Pamannya yang mendukung wafat. Kalau kita mungkin masih ada di rumah, hanya pindah tempat saja. Kalau beliau ini di tempatnya nggak ada suami, nggak ada istrinya lagi, udah wafat Sayyidah Khadijah. Pamannya juga wafat, Abu Thalib. Jauh sebelumnya kakeknya Abu Thalib udah wafat. Tinggal beliau sendiri. Jadi di khalayak ramai, apalagi di ibu kota kan, ramai sekali. Tapi kok merasa nggak ada teman sama sekali nih. Beliau ke Yathrib, pas ke Yathrib nih, kalau kita mungkin disambut ya, ataupun memang kalau memang nggak dibolehin, mungkin sebatas maaf ya kami belum bisa. Tapi ke Yathrib ini beliau bukan diterima, bukan ditolak dengan halus, malah dilempar pakai batu. Ya Allah, ditolak, bayangkan. Wah, itu nyeseknya gimana? Misal ente ngapain di sini? Apa sih gitu kan? Kalau di sini mungkin dengan omongan doang ya. Kalau itu dilempar pakai batu dalam riwayatnya. Nah, di situ kalau balik itu kalau dalam sirah itu panjang tuh babnya. Ini kita singkat aja ya, supaya tadi kenapa. Nah, ketika dia balik ada pas musim haji. Jadi kan banyak nih pas musim haji itu semua daerah termasuk. Dan salah satunya di Madinah ini ada kepala suku
yang sudah mengenal Islam. Ternyata kepala sukunya ini mau menerima Islam. Iya. Nah, dia ketemulah sama Nabi secara sembunyi-sembunyi. Wahai Nabi, hijrahlah ke tempat kami. Karena kepala suku ini besar dia pengaruhnya. Nah, maka nanti kalau dalam ilmu zakat, ilmu fikih, atau ada ilmu fikih itu, fikih, dalam ilmu zakat, salah satu yang boleh menerima uang zakat adalah para mu'alaf, pemimpin mu'alaf. Karena dia itu yang bisa mempengaruhi umat-umatnya. Nah, kepala suku ini, karena dia kepala suku, otomatis para bawahannya ngikut semua, para masyarakatnya, termasuk masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu dulu dibagi dua, kafir Quraisy sama ini Yahudi. Cuman lebih mendominasi yang kafir Quraisy ini. Nah, kepala suku ini masuk Islam membawa para jamaah-jamaahnya. Ya, disitulah tektokan, buat surat perjanjian, singkat cerita, kami di Madinah menerima, silakan kalian hijrah ke sini. Nah, jadi kenapa tadi? Karena di situ sudah ada tawarannya malamnya itu. Tawaran bahwasanya kami sudah menerima. Menerima, silakan ahlan. Nah, saya kalau datang ke sini nggak apa-apa. Silakan kalau mau ke sini nggak apa-apa, coba-coba dulu. Nah, gitu kan. Kalau memang enak nggak apa-apa. Nah, jadi Madinah sama Mekah tuh beda waktu itu. Memang kalau Madinah nih terang-terangan tuh. Mereka menyakiti Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Maka mereka menunjukkan karena di sini di Madinah mereka sudah menerima, maka mereka pun memilih untuk pindah ke sini. Itu ketika beliau sudah suntuk-suntuknya tuh. Sudah di hujungnya tuh, bah. Ya Allah, anak mana lagi gitu kata beliau. Kok kesini nggak dibolehin, kesini ke malah disakitin. Aduh, kata Bandra tuh, nyakitin. Ternyata Allah ngasih pertolongan di akhir. Allah ngetes, mana nih sahabatku nih, ya kan, Nabi nih. Ternyata beliau memang selalu istiqomah dalam ibadahnya. Nah, Allah kasih jalan. Ternyata Madinah nih dulu memang tempat yang sama jahiliyah, tapi mereka dulu yang menerima Islam dan mereka ahlan, terbuka gitu. Seperti itulah, insyaallah. Kenapa gue bisa? Nah, maka lanjutnya di sini hadis ini. Faman kanat hijratuhu lidunya fa yusibuha awin mu'atin. Nah, awin mu'atin nih di garis bawahin. Itu adalah imratun, itu perempuan atau wanita ya. Jadi ketika hijrah ini, ada yang dia hijrah tuh bukan karena kemauannya. Jangan sampai hijrah ke Munzalan ini karena karena Rosyid misalnya tadi ya. Anda hijrah tuh karena Rosyid kesini deh. Misalnya dia. Atau karena ada perempuan bisa di sini nih. Kalau saat ini, kalau yang kemarin tuh dalam riwayatnya itu, ketika hijrah, itu memang ada perempuan muslimah yang dia tuh hijrah ke Madinah. Dan ada perempuan muslim yang dia itu suka sama perempuan ini. Dia itu hijrah. Muslim suka sama perempuan ini? Bukan, laki-laki muslim yang ya. udah mualaf nih, yang di Mekah sama perempuan yang hijrah tadi ya. Hijrah tadi, dia perempuannya hijrah ke Madinah. Laki-laki ini ya suka sama perempuan yang hijrah tadi. Nah, maka dia ini pun hijrahnya bukan karena perintah Nabi Allah dan Rasulnya tadi, tapi karena dia hijrah karena perempuan. Nah, itu bagaimana menurut diterima atau tidaknya gitu? Nah, kalau itu memang udah jelas tidak terima. Jelas ini fahijratuhu ila man hajar ilaih. Nah, ini maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Berarti dia nggak dapat pahala dari Allah, ridho. Jadi kalau diambil garis besarnya itu, hijrah selain pada Allah dan Rasulnya itu memang hijrah yang fatal ya tadi ya? Fatal. Iya. Cuma tadi nggak dapat pahalanya, dapat pahala hijrahnya. Meskipun nanti sedianya dia hijrah karena wanita, tapi pas di perjalanan dia ya
berbuat baik dan semacamnya, itu gimana saat kira-kira secara apa ya, diterima atau tidaknya amalnya gitu? Nah, kita lihat nih riwayatnya Apakah nih. kebaikan-kebaikan yang ia lakukan karena wanita itu tetap diterima sama Oh, Allah itu atau terima. gimana saat? Karena itu dalam satu konteks aja, hijrahnya aja. Proses hijrahnya, tapi kan prosesnya aja, hijrahnya beda Oh, lagi. prosesnya. Dan setelah hijrahnya pun beda lagi. Oh iya. Nah, ini hanya prosesnya hijrah aja. Masya Allah. Nah, dalam ini riwayatnya ini adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, terdapat di antara kami seorang yang mengkhitbah perempuan yang disebut Ummu Qais. Nah, tetapi dia tidak mau menikah dengannya jika ia tidak hijrah. Lalu dia berhijrah dan kami menyebutnya Muhajir Ummu Qais. Hajar Ummu Qais ya. Nah, Ummu Qaisnya. Jadi ada laki-laki nih, ya kan? Dia ingin menikahi perempuan tersebut. Nah, tetapi dia tidak mau menikah dengannya jika ia tidak hijrah. Si perempuan nih nggak mau menikah dengan si laki-laki tadi yang di Mekah nih. Iya, iya. Kalau dia tidak mau hijrah, nah terpaksa sih si laki-laki tadi nih hijrah karena pengen sama Ummu Qais ini. Jadi hijrahnya dia itu bukan karena Allah Ta'ala, pahalanya itu bukan karena Allah Ta'ala nanti. Tapi si perempuannya itu mau malah ya. Maksudnya dia pengen nikah juga sama laki-laki kalau dia hijrah gitu. Iya, kalau dia hijrah. Nah, akhirnya Berarti hijrah lah. dua-duanya saling mencintai. Ya. Masya Allah. Tapi Ummu si ini ya kan kalau mau dia hijrah saya terima. Nah, ini pakai ini contoh juga, misalnya supaya laki-laki ini mau, berarti bukti cintanya dia. Si perempuan ini suka tapi dengan syarat. Iya, iya. Suka ada syaratnya aja, maksudnya gitu ya. Banyak syaratnya. Sama-sama muda, teman-teman. Itulah banyak macam kehidupan kita nih. Tapi dapat pahala hijrah umumnya Qais tetap dapat pahala hijrahnya. Cuman yang laki-lakinya ini yang suka sama Ummu Qais ini yang tidak dapat pahalanya. Tapi kalau dilihat dari sejarah yang pernah Tum ketahui, itu sampai nggak tahu ya namanya siapa, nggak tahu siapa laki-lakinya gitu. Sampai nggak dia nikah sama Ummu Qais? Sampai nikah dia. Sampai ya. Hijrah nikahnya di Madinah mereka nanti. Nah, sebentar. Ada nggak kemungkinan gitu dia hijrahnya diterima setelah dia benar-benar tadi udah berlama-lama, bukan berlama-lama ya, udah lama sama Ummu Qais, sehingga akhirnya pengaruh niatnya itu dia malah membaik tuh di yang tadinya mungkin karena wanita, akhirnya dia sudahlah ya Allah, asal belum bertobat dia, tobat, dan akhirnya ya memang karena Allah gitu. Iya, maksudnya dalam konteksnya kan dari amal ke amal yang lain itu beda. Ini kan akmalun. Iya. Jadi proses hijrah itu amal yang tersendiri, Mekah ke Madinah. Setelahnya itu amal yang tersendiri. Berarti ketika dia sudah sampai ke Madinah, dia sudah hijrah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi adapun ketika dia sudah sampai, itu pun berarti sudah dicatat itu tuh. Oh, berarti dia hijrah bukan karena Allah. Nah, setelahnya itu tadi tuh dia nikah, kemudian taubat, itu beda lagi amalnya. Beda lagi hitungannya. Ini udah tetap dicatat ini sebagai hijrahnya. Iya. Makanya nih langsung nih para sahabatnya. Lalu kami menyebutnya sebagai Muhajir Ummu Qais. Sampai saat ini, sampai kita bahas pada tahun ini 2026 nih, tetap ya. Disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Insyaallah. Bukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi hijrah karena Ummu Qais tadi, karena perempuan yang dia cintai. Masyaallah. Atau karena dunia, ada apa di sini? Berarti dunia ini termasuk yang lain. Boleh minta tolong nggak? Boleh. Itu angkat kapan yang gede. Diangkat. Oke. Itu kan tikungan itu sendiri nggak bisa. Ya, nanti tunggu dulu ya. Kalau mau minta tolong nanti tunggu dulu. Oh gitu ya. Iya. Coba ya. Nanti potong nanti itu. Misalkan dipotong nanti. Kalau Anda pun juga pernah ngonten sih gitu. Misalnya nggak semuanya mulus tadi itu.
ada aja kejadian-kejadian Iya. gini kan. Tapi editornya tadi yang ini motong cut. gesit ya. Hmm. Bisa kayak tadi tentang apa nama kitab ya. Berarti nanti buat video sendiri nih tentang kitab ini ngesut nanti ditempelin di apa nama bahasanya tuh di CapCut tuh. Pokoknya pas ngomong kitab langsung gambarnya yang kelihatan Oh, di video iya. tuh. Emang gitu sih. Bagus. Oke, Sat. Ya. Ini di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi yang panjang kata antum ya. Iya, Sat. Soalnya beda Sat dengan hadis-hadis yang saya lihat selanjutnya tuh panjang gitu. Ini maksudnya apa gitu? Nah, diriwayatkan ya. Riwayat ini oleh dua imam hadis yaitu Imam Abu Abdullah ya, kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Baghisbah Al-Bukhari. Ini nama panjangnya. Nama panjang Imam Al-Bukhari. Nama aslinya beliau adalah Abu Abdullah. Nah, Bukhari ini nama tempatnya atau nama sukunya. Misal Al-Sundawi ya, Sundawi. Jawi, Sundawi, Jawi kata itu ya. Tapi ambil nama tempatnya. Dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahihnya. Berarti nama si Muslim ini beliau adalah Abul Husain Muslim. Abu Husain disebut Imam Muslim. Di dalam kedua kitab sahihnya. Kedua-duanya kan punya kitab sahih. Sahih Muslim sama Sahih Bukhari. Nah, yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Jadi paling tinggi itu adalah kitab Sahih dan Muslim. Nanti kalau dalam hadis ada lihat nanti muttafaqun alaih, berarti sudah diitifakkan, sudah disepakati oleh keduanya. Berarti yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu pernah satu ini ya, satu diskusi ya. Nah, maksudnya kalau ya, itu yang nggak sih? Maksudnya satu beda zaman. Beda zamannya. Terus muttafaqun alaihnya dari mana, Sad? Ada nggak? Kalau itu sih Anda belum mengkaji itu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat. Cuman mungkin karena dia beda apa nama kayak kita tuh kalau riwayat sih Anda kurang tahu. Misalnya dalam pergaulannya apakah sama tempat. Biasanya kan ulama tuh beda-beda daerah ya. Apalagi kalau Bukhari itu kalau nggak salah di ini ya dia. Di Iran ke di Irak ya. Kemudian di beda negara dulu tuh. Dulu tuh beda. Kalau Syam, dulu kan Syam tuh terbagi jadi tiga negara nih. Ini udah terpecah banyak. Itu dulu ya. Ini dia. Hadisnya di bawah ini tuh yang tulisan panjang kecil ini dia sekaligus memperkenalkan ya. Betul. Riwayat hadis juga nama lengkapnya gitu. Ya, riwayat. Masya Allah. Jadi ini berarti tentang saking pentingnya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya emang udah pasti nih, makanya jangan kan sangat banyak nih. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Nah, nanti ada tingkatannya. Padahal ini kuncinya nih kalau sudah Imam Bukhari dan Muslim, udah pasti hakul yakin. Udah pasti ada. Pasti sahih. Pasti Nabi yang ngomong seperti itu. Iya. Ini banyak nih. Tuh. Oke. Niatnya tuh. Nanti kita bahas tentang kalau mau dikaji ya panjang sih sebenarnya. Ini tentang hikmah tadi kan kenapa kewajiban hijrah nih kenapa nanti. Hadis banyak sekali. Baik teman-teman. Ini dia. Sekalian, Insya Allah maaf ya Syad. Karena ternyata secara kita kalau sadari ya waktu kita bisa panjang teman-teman. Mungkin sampai berapa jam ya Syad? Terus kita bahas ya sampai habis tuh. Tapi karena kita punya daya tangkap ya, daya standar untuk menangkap dan memahami sebuah ilmu ketika kita belajar, ya paling 20 menitan, nggak sampai 1 jam lah, 40 menitan gitu. Betul. Nah ini waktu yang pas, ya ini di detik-detik terakhir 40 menit teman-teman sekalian. One day one hadis, insyaallah. One day one hadis, itu program yang langsung dicetuskan sama narasumbernya nih. Masya Allah. Keren ya. Tetap pantengin channel saya
mungkin ada Ustadz sekalian, Ustadz Astagfirullahaladzim, Ustadz Syamsul, boleh apa namanya closing statementnya ya, pesan singkat untuk disampaikan kepada para subscriber di channel saya ini, Masya Allah. supaya mereka apa ya, lebih apa ya, lebih membawa pembahasan kita di kehidupan Masya mereka Allah. masing-masing gitu. Oke, abang kakak ya bunda semuanya, ini pas sekali hadis kita tentang niat, hadis kita tentang hijrah ya. Mungkin abang kakak ya yang saat ini masih galau, masih bingung, masih khawatir, masih takut, masih bimbang, masih aduh gimana ya nanti ya, jangan takut. Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita, dan di hadis yang pertama kali kita kadang khawatir apa yang kita tinggalin, Ya. tapi kita lupa dengan apa yang akan kita dapat setelah kita meninggalkannya. Insya Allah pasti akan Allah ganti yang lebih baik. Ketika orang mau hijrah, ketika orang mau kembali, itu penuh dengan kekhawatiran ya. Bagaimana nanti setelahnya, katanya. Bagaimana yang saya tinggalkan nih? Nanti apakah tempat yang saya datangin akan lebih baik? Itu masih penuh kekhawatiran, penuh takut. Maka hadis ini telah menjelaskan kepada kita, meyakinkan kepada kita, kalau kita memang aku yakin pengen hijrah, pengen memperbaiki diri, ya kan, dari tempat dulu, insya Allah Allah akan ganti dengan orang-orang yang lebih baik. Allah akan ganti dengan lingkungan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan amalun al-amal yang lebih baik, insya Allah. Tetap semangat, tetap semangat terus. Oke. Baik teman-teman, wal akhir, alhamdulillah ya, apa namanya, ngobrol-ngobrol di program One Day One Hadis. Masya Allah. Keren sekali Ustadz ya. Semoga ini berlanjut sampai Hadis ke nggak cukup di hadis arba'in, tapi di hadis-hadis yang selanjutnya insya Allah. Mari Ustadz kita sama-sama berdoa tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Megi Safaria sebagai MC dan Ustadz Syamsul sebagai narasumber. Kami pamit undur diri, dan insya Allah kita bertemu kembali di apa namanya konten selanjutnya ya, di program selanjutnya One Day One Hadis. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selalu, Masya Allah ya.